Bang, terkait sidang kisru kemarin kan Bang Hotman Paris meminta langsung ke Pak Oto nggak Bang terkait meminta bantuan saat sidang kisru kemarin? Kan kemarin udah sempat disonding dong sama Bang Hotman tentang saya Oto Hasibuan gitu. Ya, dia kan sahabat, teman sejawat. Dia ngomong di media, saya lihat juga dengar. Tetapi saya hanya terbatas, tentunya saya bisa membantu apa. Ini seperti saya sudah sampaikan tadi masalahnya, ya kan? Saya hanya bisa menjelaskan secara umum pernyataan saya seperti ini. Kalau ini kan saya bisa bertanggung jawabkan. Dan ini adalah tuntutan setiap orang, tuntutan semua rakyat Indonesia. Hendaknya seorang advokat itu adalah bermartabat, Nobel, terhormat, menjaga kode etik, ya, terus melindungi kliennya. Itu tugas seorang advokat dan wajib untuk menjaga kehormatan martabat pengadilan. Kita ini udah puluhan tahun jadi advokatnya. Saya bisa paham. Kadang-kadang kita pun banyak juga berbeda pendapat dengan sikap daripada pengadilan, umpamanya hakim. Yang namanya bersidang kan selalu ada perbedaan pendapat. Bisa juga kita jengkel, bisa, saya paham. Tetapi apapun yang terjadi, kami ini tidak pernah berani berbuat seperti itu. Nggak pernah. Dan tidak akan berani. Bahkan yang paling parah pun, yang paling serius pun kita lakukan, paling kita walk out. Kalau kita tidak setuju dengan suatu sikap pengadilan, paling kita walk out. Dan walk out pun kita harus terhormat. Kita sampaikan, Pak Hakim, kami tidak sependapat dengan ini. Oleh karena itu demi kepentingan klien kami, dalam pembelaan kami, bla bla bla, saya dengan ini mohon dengan hormat kami meninggalkan persidangan. Itu pun sebenarnya sudah sangat berat hati kita lakukan itu. Tapi tetap dengan hormat. Tidak boleh tuduh-tuduh kau begini-begini, nggak bisa. Karena itu kewajiban pengadilan. Tetapi saya juga tentunya mengharapkan supaya pengadilan juga menjaga kehormatan itu. Nah, dalam seperti ini ya, kalau ada pertanyaan bagaimana menyelesaikannya, harus kita kembalikan kepada pengadilan. Prof, oknum tersebut malah melaporkan hakim ke judisial dan MA. Boleh minta pendapatnya nggak? Ada yang aneh kan, maksudnya dia sudah salah tapi malah melaporkan ke judisial dan ke MA. Ya, kalau orang melaporkan haknya, soal siapa nanti yang benar kan nanti komisi judisial yang akan memeriksa. Tapi kalau orang melapor, kalau dia merasa seseorang hakim diduga melakukan suatu pelanggaran, memang jalurnya dia harus melaporkanlah kepada komisi judisial. Dia tidak bertindak naik data meja, tapi pergi ke komisi judisial. Ada satu contoh kasus dulu ya. Bila mudah-mudahan saya tidak lupa, itu kasusnya di Jakarta Utara juga. Ketua pengadilannya itu sekarang udah almarhum mungkin Sareh Wiono. Ketua pengadilan negeri, masih ingat kali? Ada sesuatu pengacara di sana, menurut dia itu tidak atau gimana lah ya, menganggap itu penghinaan pengadilan. Dia telepon saya sebagai ketua umum peradi pada waktu itu. Dia telepon, mau tuh gimana ini? Buat pengaduannya Pak. Dia buat, kita proses itu. Itu benar gitu. Nah, kalau itu tidak dia, selesai. Dia nggak bisa apa-apa lagi. Nah, tapi dengan sekarang ini saya yakin pengadilan akan mengalami kesulitan gitu. Sulit mungkin buat dia apa. Nah, kita tunggulah ya. Itu bukan ranah saya. Kalau udah Mahkamah Agung kan udah boleh lah kita ngatur itu ranah Mahkamah Agung, pengadilan ranah pengadilan. Yang boleh hanya sampaikan karena ini memang dalam rangka pendekatan hukum, wajib hukumnya saya memberikan penjelasan kepada masyarakat. Apalagi dikejar-kejar sama si KJ ini tiap hari. Kalau kartu anggota bisa dicabut ya Bang? Ya. Mas bisa nggak Bang untuk menghindari hal-hal yang tadi sudah diinginkan untuk dia beracara tapi nggak punya rumah lah istilahnya seperti itu Bang? Bisa nggak Mas itu dicabut? Harus ditanya kepada pengadilan. Saya nggak boleh komentar karena yang mengeluarkan berita acara sumpah itu adalah pengadilan. Sehingga apakah itu bisa dicabut atau tidak, silahkan tanya pengadilan. Coba ada kejadian nggak Bang? Contoh kasus kali Bang. Ada kasus nggak gitu Bang yang bas itu bisa dicabut atau tidak sih tadi itu sih Bang? Biasanya kalau bas dicabut itu karena ada kepalsuan, ketidakbenaran kan. Pokoknya ada bas yang palsu bisa saja kalau gitu kan. Ya kan bisa aja sebenarnya nggak pernah dia disumpah tapi dia bikin keterangan palsu itu bisa saja. Nah, tapi kalau kasus seperti ini saya belum dengar ya, saya belum pernah mengalaminya.
Prof mungkin terkait isu jadi kuasa hukumnya Bang Hotman Paris, benar nggak sih? Ya mana bisa, saya kan sudah wakil menteri koordinator kan, nggak mungkin kan. Ya. Dan saya kira Pak Hotman sudah mampu lah membela dirinya kan, dia cukup piawi soal itu kan, suhunya kan begitu kan. Nah jadi saya dalam tidak posisi menilai siapapun dalam kasus ini, makanya saya tidak bicara in concreto kasus itu, karena itu nggak baik, karena sebagai lawyer juga, karena dua orang bersengketa itu saya tidak boleh masuk ke dalam perkaranya. Bukan itu boleh nggak boleh, dilarang itu secara kode etik kami. Kalau orang bilang, oh itu kenapa nggak mau tegas ngomong gini-gini? Bukan, maksudnya tegas. Nggak boleh saya, dilarang saya memasuki perkaranya. Tapi bicara secara umum seperti ini adalah merupakan kewajiban hukum saya. Oke Pak Oto, mungkin ketika hakim di laporan tersebut tadi ke KAI, apakah berimbas juga ke kasus yang sedang dihadapi Pak Oto dengan yang melaporkan tersebut dengan Bang Rasman sendiri Pak? Wah itu nanti kita lihat aja faktanya kayak apa ya. Tapi yang pasti kalau orang merasa ada hakim melakukan dugaan pelanggaran kode etik hakim, ya memang jalurnya dilaporkan kepada KAI atau dilaporkan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Itu sudah jalur yang tepat. Ya itulah yang sebenarnya dilakukan gitu, bukan naik ke atas media. Pak Oto, tapi Pak Oto mungkin dengan adanya kekisruhan kemarin, apakah dapat berunsur pidana juga nggak sih ini untuk tim kuasa hukumnya dari Bang Rasman sendiri Pak? Ya, kalau saya bilang kalau saya masuk situ nanti saya masuk dalam pokok perkaranya nanti saya. Saya bisa jawab tapi nggak baik saya jawab gitu kan. Nanti para pihak kan mengetahui hak-hak masing-masing. Pengadilan sudah pasti tahu itu. Pak Hotman sudah pasti tahu, Pak Rasman sudah pasti tahu, semua para pihak sudah tahu. Jadi mungkin biarkan itu bergulir lah sebagaimana apa adanya, tanpa harus masuk ke dalam perkaranya, ya. Supaya netral kita ini kan. Pak Oto, mungkin sedikit update Pak Oto perihal tentang mungkin ini kasus yang berbeda ya, kemarin juga Pak Oto sempat menyampaikan beda. Kasus terpidana. Udah ya kalau soal ini udah kan? Udah. Masuk ke soalnya.